Dah. Baik, selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dede Jenrato, kami dari kelompok 6. Dan pada saat siang hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari pencarian kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Indri Angelica. Silakan Indri. Bentar ya. Oke, selamat siang. Saya Indri, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi inflasi, model penilaian, dan penentuan laba. Di mana inflasi ialah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus atau kontinu. Ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Nah, inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Nah, inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Nah, yang kedua, inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Dan yang ketiga, inflasi berat, yaitu antara 30% sampai dengan 100% setahun. Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Dan kemudian dampak inflasi dapat berdampak negatif ataupun positif, ini tergantung pada parah tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, memiliki pengaruh yang positif, dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang-orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika terjadi inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau, atau perekonomian dirasakan lesu. Orang tidak bersemangat bekerja, menabung, dan mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakpastian ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua Del. Nah, yang kedua itu perubahan dari konsep stable monetary unit. Stable monetary unit itu merupakan suatu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa kesatuan moneter itu dianggap stabil. Nilai yang ditetapkan dari pos-pos laporan keuangan, misalnya kas, piutang, hutang, atau kewajiban lainnya. Pos ini memiliki angka jumlah nilai uangnya yang tetap, yaitu yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Padahal di mana saja di dunia ini kita tidak pernah dengar adanya valuta yang memiliki nilai yang stabil. Ada yang mengalami apresiasi di mana nilai tukarnya atau daya belinya naik atau deflasi. Dan yang paling umum nilai tukar atau daya belinya justru menurun atau inflasi. Nah, akuntansi
inflasi ini berupaya untuk menyusun laporan keuangan yang membuat dampak dari inflasi atau penurunan nilai beli uang itu pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan menunjukkan suatu mata uang dan tingkat harga yang berlaku saat itu bukan lagi harga historis. Nah, yang ketiga itu akuntansi inflasi. Nah, metode dalam akuntansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Penekanan dalam penentuan laba yang lebih relevan adalah yang menggambarkan oleh laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi inflasi adalah nilai yang semua item terdapat dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi inflasi ada beberapa metode untuk menyusun laporan keuangan saat dalam kondisi inflasi agar penyusunan laporan keuangan dianggap relevan, yaitu 1. General Price Level atau GPL, metode historical atau cost. Metode historical cost disesuaikan dengan perubahan tingkat harga, sehingga pada masa inflasi atau GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Nah, yang kedua itu current cost accounting. Menurut Edgar Edwards dan Phillips Bell pada tahun 1961, merupakan tokoh yang gencar dengan konsep CCA. Yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba dalam membuat keputusan. Manajer perlu merumuskan pengharapan terhadap kejadian masa yang akan datang agar suatu informasi dapat berguna. Maka kejadian sekarang harus dinilai pada saat ini, bukan dinilai dengan masa lalu. Jika nilai masa lalu dan nilai masa depan digabungkan, maka akan menimbulkan kebingungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mariani. Silakan, Mar. Baik, saya akan menunjukkan. Saya Mariani Halaba. Baik, nomor 4, monetary non-monetary items. Monetary item, bentar ya. Monetary item adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, hutang, atau kewajiban lainnya yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Nilai ini adalah nilai historis dan nanti nilai net realizable value-nya yang akan direalisasi. Karena nilainya itu juga menggambarkan nilai sekarang atau current value. Untuk aktiva jenis ini tidak perlu disesuaikan kecuali untuk mengetahui present value dari nilai yang diharapkan ditagih expect value atau di masa yang akan datang. Non-monetary items adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode historical cost ini digambarkan sebagai all cost, bukan nilai sekarang. Dalam metode current value, harga baru itu yang dicoba digambarkan dengan harga sekarang. Contoh lainnya adalah biaya yang dikeluarkan di muka, investasi dalam saham, utang pajak tertunda, akumulasi penyusutan, goodwill, hak paten, aktivitas tidak berwujud lainnya, dan kontrak penjualan. 5. Model akuntansi. Ada 3 model akuntansi yang berbeda, yaitu historical cost accounting, 2. repayment cost accounting, 3. net realizable value accounting. Bagian A, atribut yang akan dinilai. Atribut yang dinilai untuk masing-masing model akuntansi tersebut sebagai berikut.
Satu, dalam model historical cost accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas atau sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah hutang yang dibebankan dalam unit uang yang timbul dari perolehan aktiva itu. Dua, dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang kas atau sejenisnya yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah hutang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Tiga, dalam model net receivable, atribut yang dinilai adalah jumlah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menembus kewajiban itu sekarang. Empat, dalam model present value atau capitalist value, atribut yang dinilai adalah arus kas masuk bersih yang diharapkan akan diterima dari pengguna aktiva atau arus kas keluar net yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kembali hutang. Atribut itu dapat digolongkan dalam 3 cara sebagai berikut. 1. Fokus penilaian dapat berupa masa lalu atau historical cost, masa kini atau replacement cost, dan net receivable value, dan masa yang akan datang atau present value. Jenis transaksi historical cost dan replacement cost merupakan transaksi perolehan atau pembebanan hutang. Net realizable value dan present value menyangkut penjualan aset dan pembayaran hutang. 3. Sifat kejadian awalnya historical cost bisa didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Present value berdasarkan kejadian yang diharapkan, dan replacement cost dan net realizable value didasarkan pada kejadian yang sifatnya hipotesis atau anggapan. B. Unit of measure. Ada 2 jenis unit ukuran yang dipakai, yaitu sebagai berikut. 1. Unit moneter atau uang. Dalam model ini menjadi unit pengukuran uang unit uang. 2. Unit daya beli atau purchasing power. Dalam model ini yang menjadi alat ukur adalah daya beli uang yang tentu berbeda apabila waktu berbeda. Selanjutnya akan saya jelaskan. Poin ke-6 adalah penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Dalam menilai dan membandingkan model penilaian akuntansi, model present value sengaja tidak diikutkan karena beberapa alasan kelemahannya, yaitu sukar menaksir penerimaan kas di masa yang akan datang, pemilihan tingkat diskonto yang sangat bervariasi, alokasi arbitrer dari taksoran arus kas dalam menilai aset, alokasi arbiter dan taksiran arus kas dari masing-masing aktiva secara individual. Dalam menilai dan membandingkan model-model ini, maka yang menjadi dasar penilaian adalah A. Kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau timing error. Timing error dapat timbul akibat perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tapi dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode yang lain. Sebaiknya adalah setiap kejadian dalam periode tersebut adalah dicatat dan dilaporkan dalam periode tersebut. Namun yang lebih idealnya adalah pertimbangan laba dilakukan dalam keseluruhan proses kegiatan perusahaan. B. Kesalahan akibat alat ukur atau measuring unit error.
Kesalahan akibat alat ukur terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Idealnya tenaga beli uang harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. 3. Relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya bermanfaat bagi pemakainya, khususnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, karena model akuntansi yang masih memiliki makna yang masih kabur, seperti dalam NOD dan COG, sukar bagi pembaca menjadikan informasi akuntansi itu relevan tanpa menguasai ilmu akuntansi yang lebih mendalam. Ilustrasi beberapa alternatif model akuntansi. Untuk memberikan gambaran yang jelas antara beberapa alternatif model akuntansi ini, kita misalkan PT Sipangko Jaya yang didirikan pada tanggal 21 Maret 2005 akan memasarkan produk baru yang disebut Estima. Model berjumlah 30.000, utangnya 30.000 dengan bunga 10%. Pada tanggal 1 Januari PT Sipangko Jaya memulai kegiatannya dengan membeli 6.000 unit Estima dengan harga Rp10 per unit. Pada tanggal 1 Mei perusahaan menjual 5.000 unit dengan harga Rp15 per unit. Sementara itu perubahan tingkat harga selama tahun 2005 adalah sebagai berikut. Teman-teman semua bisa lihat di layar. Saya akan arahkan sedikit. Pada 1 Desember tanggal 1, replacement cost. Januari 1, pada tanggal 1 Januari unit, Mei 12 unit, net realizable value pada tanggal Januari tanggal 1 tidak ada, Mei tanggal 1 15 unit, general price level index tanggal 1 Januari 100 unit dan Mei 130 unit. Demikianlah persentase dari kami kelompok 6. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin mempertanyakan hasil persentase kami, boleh untuk mempertanyakan langsung lewat grup. Terima kasih. Sudah kita live? Oke, izin live ya kawan-kawan ya. Suara. Oke, teman-teman semua boleh live. Terima kasih.